Halo teman-teman, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan materi golongan-golongan orang baptis, Calvin dan Calvinisme. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan golongan-golongan orang baptis. Gerakan reformasi yang dilakukan oleh Luther dan Zwingli terus dilakukan. Di samping itu mulai timbullah gerakan rohani pada tahun 1520. Gerakan ini sangat mendapat banyak perhatian banyak orang pada saat itu, yaitu gerakan orang baptis atau anabaptis yang dapat disebut dengan membaptiskan kembali. Gerakan ini merupakan gerakan pembaharuan gereja. Namun terdapat gerakan yang berbeda dari kaum fanatik yang adanya tujuan-tujuan yang hendak dituju, yaitu yang pertama, pengudusan hidup yang berdasarkan Taurat. Kaum fanatik menuntut orang-orang di Basel untuk melakukan pembaptisan ulang, karena mereka menganggap bahwa baptisan Kristen yang memiliki kesungguhan iman, atau yang dapat membedakan tentang yang baik dan buruk. Tanda seperti ini merupakan sebuah tanda yang baik bagi golongan orang baptis. Zwingli sangat menentang hal ini, karena baginya ajaran seperti ini merupakan ajaran yang salah dan menyimpang. Kemudian orang baptis diusir dari Basel. Namun langkah ini tidak membuat gerakan ini hilang. Karena diusir, mereka menjadi terpencar, dan gerakan ini terus dilakukan di bagian tempat tinggal mereka, yaitu tanah Swiss, sampai pantai Laut Utara. Kemudian semakin banyak pengikut golongan orang baptis. Gerakan ini bertujuan untuk membentuk jemaat yang hidup tanpa cacat celah. Mereka berpatokan dalam Efesus 5 ayat 27 bahwa kekudusan ada dalam semua orang percaya dan wujudnya ada dalam jemaat, sehingga kudus adalah tugas dari manusia itu sendiri. Adanya penolakan yang dilakukan yaitu terhadap Katolik Roma dan Protestan terkait dengan gereja negara dan gereja rakyat. Kemudian mereka juga melakukan penolakan terhadap baptisan terhadap anak, karena rahmat Allah adalah dasar iman itu sendiri. Iman yang sungguh adalah yang dimiliki oleh orang-orang dewasa, sehingga baptisan kepada orang-orang yang dianggap memiliki iman yang dewasa adalah orang-orang yang layak mendapat belas kasihan Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat disiplin dan menentang hal-hal duniawi. Sampai pada akhirnya mereka merasa diri paling suci dan merendahkan orang lain, atau dapat disebut dengan sombong rohani. Kemudian yang kedua adalah pengharapan yang revolusioner akan masa depan. Pada tahun 1530, gerakan baptis mulai mengalami perkembangan, dan yang memimpin pada saat itu adalah Melchior Hoffman. Ia memberikan pandangan terkait dengan gerakan baptis, yaitu mengenai kedatangan Kristus untuk mendirikan kerajaan damai 1000 tahun. Orang saleh pada saat itu menderita siksaan, dan Hoffman menekan bahwa Tuhan akan membenarkan umatnya dari kejahatan jemaat itu sendiri. Kristus akan datang dan memusnahkan mereka yang dianggap musuh. Hoffman kemudian ditahan di penjara selama 10 tahun dan menantikan kerajaan 1000 tahun. Namun pengikutnya sangat banyak dan mereka menerima ajarannya dengan sangat baik, khususnya di Belanda. Mereka melakukan pemberontakan bersenjata karena mereka sendiri ingin mempercepat kerajaan 1000 tahun itu. Mereka melakukan segala usaha untuk mendatangkan kerajaan 1000 tahun. Golongan Anabaptis di Jerman Barat melakukan perebutan kuasa di Munster. Namun penduduk di kota Roma dan juga penduduk Injili terus digantikan oleh orang-orang Anabaptis yang terus berkembang dan menguasai Munster. Munster kemudian dianggap sebagai Yerusalem baru oleh mereka, dan mereka akan mendirikan Yerusalem baru itu sendiri. Kemudian Uskup Munster melakukan pengepungan yang dilakukan untuk merebut kembali kota itu dari tangan orang baptis. Dapat digambarkan bahwa
dorongan dalam diri mereka ini sangat kuat. Kemudian raja atau pemimpin pada saat itu digantikan oleh Leiden yang adalah seorang tukang jahit. Ia kemudian memimpin, dan dalam perjalanan kepemimpinannya ini ia menegaskan bahwa Roh Kudus itu tidak berasal dari Tuhan, tetapi dari manusia itu sendiri. Kemudian ia diangkat menjadi Raja Sion dan memerintah semua raja dunia. Orang yang melanggar Taurat akan dihukum mati. Ia hidup sebagai pemimpin yang sangat kejam pada saat itu. Kemudian pada tanggal 25 Juni 1535 Munster dikalahkan dan golongan orang baptis dihentikan, sehingga kekuasaan pada saat itu adalah golongan Katolik Roma. Setelah kejadian itu, mereka hidup bersama dengan orang-orang yang melihat mereka sebagai pemberontak, sehingga mereka sangat dibenci. Mereka hidup dalam penganiayaan yang sangat kejam yang dialami, bahkan disiksa sampai mati syahid. Namun karena adanya usaha seorang golongan baptis, yaitu Menno Simons, maka orang-orang baptis diperlakukan dengan baik. Kalangan baptis di Belanda kemudian mereka hidup dalam kehidupan yang keras dan disiplin, terutama orang-orang Belanda pada saat itu, khususnya orang-orang baptis. Mistik perseorangan. Pada umumnya boleh dikatakan bahwa Taurat dipentingkan sekta-sekta baptis lebih dari mistik. Oleh karena itu, mistik selamanya bersifat perseorangan atau individualitas, dan hanya beberapa oknum saja yang disebut selaku orang mistik dalam golongan baptis, yaitu Sebastian Frank dan Caspar Schwenfeld, yang hidup di Jerman Selatan, daerah sahabat-sahabat Tuhan. Frank menganggap terang batin lebih penting dari Alkitab, gereja, dan sakramen. Yang dipandangnya perkara lahiriah saja. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan terdapat di ayat Alkitab 2 Korintus 3 ayat 6. Dasar mistik Frank itu memanglah tak lain daripada dasar segala mistik, yaitu paham Allah yang panteistis dan paham dunia yang dualistis. Paham mana berbeda jauh dengan pandangan Alkitab tentang relasi Allah dan manusia. Kekristenan yang berdasarkan akal dan budi kebajikan. Pada zaman itu pun di Eropa terdapat beberapa golongan yang bersangkutan juga dengan aliran baptis. Golongan-golongan mana mengartikan agama Kristen secara rasionalitas, mengutamakan rahasia atau akal budi, dan moralistis, menekankan moral atau kebajikan. Sama seperti Erasmus, tapi mereka kurang konservatif dari Eramus. Dengan berani mereka mengkritik teologi gereja yang berdasarkan tradisi. Antara lain, mereka menolak ajaran gereja tentang Allah Tritunggal atau ajaran Trinitas. Sebab itu, mereka disebut orang anti-trinitarian atau unitarian, karena mereka mengajarkan unitas atau keesaan Allah. Relasi kaum baptis dengan reformasi. Segala golongan baptis kurang mengerti dan sama sekali tidak mempraktekkan inti dan pokok ajaran reformasi Luther. Menurut Luther, keselamatan dan kebenaran manusia hanya tergantung kepada Allah sendiri saja. Dengan imannya, manusia harus menyambut saja kebenaran
yang dikaruniakan oleh Tuhan semata-mata dan yang tak pernah mungkin diperoleh oleh manusia dengan usaha dan kebajikannya sendiri. Tapi bukan Tuhan dan rahmat yang dipentingkan golongan-golongan baptis, melainkan manusia dengan Tauratnya yang menjadi pusat agama. Jadi mereka berhubungan dekat dengan aliran-aliran abad pertengahan seperti orang Waldense, Hussite, Mistis Jerman, dan Humanisme. Yang berikut tentang Calvin. Yang pertama, hidup Calvin sampai tahun 1536. Johannes Calvin lahir pada tanggal 10 Juli tahun 1509 di kota Moyon, Prancis Utara. Ayahnya seorang pegawai uskup dan ibunya meninggal saat Calvin masih muda, sehingga ia dididik oleh orang bangsawan dan itu nampak pada sikapnya di kemudian hari. Pada tahun 1523, Calvin masuk sekolah Latin atau sekolah menengah yang bahasa pengantarnya adalah bahasa Latin di Paris. Di situ ia mempelajari ilmu humanisme maupun ilmu skolastik. Setelah tamat, ia didesak ayahnya dan mulai belajar ilmu hukum di Orleans. Tapi setelah ayahnya meninggal pada tahun 1531, ia kembali ke Paris dan mempelajari ajaran humanisme sedalam-dalamnya. Dengan pelajaran itu, ia dapat menulis kitabnya yang pertama pada tahun 1532. Pada tahun 1533, perubahan terjadi dalam hidup Calvin saat ia bersama kawan-kawannya menyelidiki reformasi. Namun, tidak ada suatu bukti bahwa ajaran itu mempengaruhi batinnya. Pada tahun 1535, ia baru berumur 26 tahun. Ia menyelesaikan kitabnya yang berjudul Pengajaran Agama Kristen. Pada tahun 1536, kitab itu mulai diterbitkan dengan tidak menyebutkan nama pengarang, yang kemudian menjadi kitab paling masyhur di dunia. Pada tahun itu juga ia berangkat dari Basel ke Italia Utara dan menginap di Istana Ferrara, seorang wanita yang saleh. Yang kedua, keadaan Jenewa sebelum tahun 1536. Jenewa adalah sebuah kota yang diperintah oleh seorang uskup, tapi sudah lama Hertog Savoia yang berkuasa di daerah selatan Jenewa. Ia ingin memasukkan kota Jenewa ke kerajaannya. Ketika Farel dan Calvin diusir dari Jenewa, mereka terpaksa harus meninggalkan pengikut-pengikut mereka yang banyak jumlahnya di sana. Namun sebelum Calvin pergi, ia tidak lupa menasihati pengikut-pengikutnya untuk tidak berpisah dari jemaat yang sedang dipimpin oleh pendeta-pendeta dari Bern. Pada tahun 1539, terjadi suatu perjanjian antara Dewan Kota Jenewa dengan Bern. Namun sayangnya perjanjian itu sangat merugikan Jenewa. Perjanjian itu juga membuat masyarakat memihak partai pengikut Calvin dan memilih kawan-kawan Calvin untuk membuat pemerintahan yang baru. Keadaan ini membuat pendeta-pendeta Bern terpaksa harus pulang kembali ke kampung halaman mereka. Para pengikut Calvin juga meminta agar Calvin kembali ke Jenewa. Mereka yakin dengan kembalinya Calvin ke Jenewa, Jenewa akan kembali kuat secara politik. Masyarakat dan gereja juga dapat diperbarui lebih jauh lagi. Awalnya, Calvin tidak ingin kembali ke Jenewa karena dia mengingat keadaan di Jenewa. Namun dengan pertimbangan beberapa bulan lamanya, akhirnya dia siap sedia untuk kembali ke Jenewa untuk meneruskan pekerjaannya yang dahulu di sana. Setelah kembali ke Jenewa,
Calvin membuat tata gereja yang baru. Pada tahun 1541, ia mengeluarkan peraturan-peraturan gereja mengenai 4 jabatan gereja, yaitu pendeta, pengajar, penatua, dan diaken, masing-masing dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan peraturan itu, Jenewa juga mewujudkan asas pemerintahan sendiri, yakni susunan jemaat secara presbiterial. Akan tetapi, Calvin mempunyai cita-cita yang lebih tinggi, yaitu pemerintahan yang mutlak dari Yesus Kristus sendiri di dalam gerejanya. Calvin tidak lagi menuntut masyarakat untuk mendatangi suatu pengakuan iman. Pada tahun 1542, Calvin membuat buku Katekismus Jenewa. Buku ini menguraikan tentang iman, hukum, doa, dan sakramen. Dan pada tahun-tahun berikutnya, pengaruh Calvin bertambah bahkan sampai di bidang politik. Awalnya, peraturan yang dibuat Calvin adalah peraturan disiplin yang bertujuan menciptakan jemaat-jemaat yang kudus dan sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Namun peraturan-peraturan itu malah membuat keadaan di Jenewa memburuk. Orang-orang membuat partai oposisi dan ingin mengembali keadaan Jenewa seperti dahulu kala. Pada tahun 1548, kaum oposisi menang dalam Dewan Kecil. Pada tahun 1459, istrinya Calvin meninggal. Pengikut-pengikut Calvin juga sudah mulai tidak menghormatinya lagi. Hal itu membuat kaum oposisi merebut kekuasaan Calvin. Keadaan Calvin pun semakin memburuk. Tapi ia tidak putus asa dan imannya tidak berkurang. Dan keadaan itu berubah saat Calvin menghadapi pandangan sesat Michael Servan. Pada tahun 1555, Calvin kembali berjaya lagi. Begitulah Jenewa menjadi kota menurut cita-cita Calvin. Pembenaran dan predestinasi. Calvin sangat mempercayai Luther sehingga pembenaran orang berdosa hanya untuk kepada Yesus Kristus saja dan hanya kepada yang beriman saja. Calvin sangat menganggap Luther sebagai gurunya sehingga ia sangat menghormati dan mempercayai seorang Luther. Luther adalah pembaru gereja yang lebih tinggi dari Zwingli, sehingga Calvin mendekati Zwingli hanya untuk memprioritaskan ajarannya saja. Ajaran predestinasinya. Keyakinan ini membuat kita mengerti bahwa mempercayai ataupun tidak mempercayai itu datang dari takdir Allah yang kekal. Calvin sama sekali tidak takut tentang predestinasi yang muskil itu. Bahkan ia tidak berpikir secara filsafat, hanya berpatokan kepada Alkitab saja. Predestinasi adalah ajaran pokok menurut teologi seorang Calvin. Tetapi secara umum tidak dapat dibenarkan bahwa ajaran predestinasi sebagai ajaran pokok. Di samping itu, predestinasi sangat dipandang Calvin sebagai dasar yang mesti ada dalam ajaran pembenaran dan ajaran teologi. Kristus adalah cerminan yang kepadanya kita harus menunjukkan mata kita jikalau kita mau mengetahui apakah kita dipilih ataupun tidak. Itu adalah definisi menurut seorang Calvin. Predestinasi dan tanggung jawab. Pada saat itu tibalah masa lama yang muskil yang dipecahkan bahwa di mana predestinasi Allah dapat disesuaikan ke berdiri sendirian dan tanggung jawab manusia. Calvin menghubungkan predestinasi sebagai takdir Allah dan ia kemudian berpendapat bahwa segala perbuatan manusia juga salah dipimpin oleh Allah. Lalu kemudian timbul pertanyaan bahwa apakah Allah pokok dosa? Dan kemudian manusia tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Hal ini membuat Calvin memberi kesimpulan untuk menolak semua pertanyaan dan hal itu yang diutarakan. Bahkan ia mengingat bahwa rahasia wujud perbuatan Allah tidak dapat dipahami oleh akal budi kita. Dengan menunjukkan Roma 9 ayat 20. Calvin sangat mengutamakan predestinasinya, sehingga hal itu menggelapkan ajaran Alkitab tentang Injil dan tanggung jawab manusia terhadapnya. Kehormatan Allah. Penemuan Luther yang benar adalah bahwa rahmat Allah
yang mengampuni segala dosa karena darah Yesus Kristus. Yang benar adalah bahwa rahmat Allah yang mengampuni segala dosa karena darah Yesus Kristus. Di mana saat itu Luther mencari, kemudian akhirnya ia mendapatkan karunia Allah yang membuat dia terlepas dari segala ketakutannya dan pergumulan batinnya. Dan Calvin sangat mengutamakan keagungan dan kekuasaan Allah yang tidak berkaitan dengan barang apapun. Calvin sangat mengemukakan kehormatan Allah, bahwa Allah adalah raja bagi yang diciptanya. Tujuan agar apapun yang ada kebenaran manusia dan keselamatan itu berasal dari kemuliaan Allah itu sendiri. Maka dari itu, pokok dari predestinasi adalah pengudusan dan penebusan umat pilih Tuhan, dan hanya Allah saja satu-satunya pusat iman dan teologi. Kehormatan Allah dan pengudusan manusia. Pada saat itu timbul sebuah anggapan kalau manusia itu sama sekali tidak berarti bagi Calvin. Namun anggapan itu salah, karena sebaliknya Calvin menganggap kalau manusia itu dipanggil untuk menyerahkan segenap hidup, tenaga, dan bakat yang dimiliki untuk memuliakan Tuhan di mana-mana. Dengan demikian manusia itu bisa hidup bahagia. Nah, di samping itu juga Calvin dia mementingkan pengudusan hidup orang-orang percaya, dengan dia mengutamakan amal-amal yang memang menjadi buah dan hasil yang sewajarnya dari iman itu. Nah, maksud Calvin dari amal-amal itu untuk membesarkan dan memuji nama Allah yang Maha Kudus dan Maha Agung. Di sini juga ada perbedaan antara Luther dan Calvin, di mana bagi Luther Taurat Tuhan itu yang menjadi sumber pengetahuan kita tentang besar dan beratnya dosa-dosa kita. Nah, sedangkan Calvin dia memandang kalau Taurat itu selaku peraturan dan penuntun bagi hidup baru di dalam iman yang memimpin orang-orang percaya ke jalan penyesalan dan pertobatan. Jadi di sini perbedaan antara Luther dan Calvin dalam hal ini hanya beda tekanan. Luther itu dia menekankan pada pusat iman, yaitu pembenaran, dan Calvin dia menekankan pada akar pembenaran, yaitu predestinasi, dan buah pembenaran, yaitu pengudusan. Yang berikut gereja dan tata gereja. Di sini Luther dia memandang gereja itu secara objektif, yaitu sebagai tempat yang diberikan oleh Tuhan, di mana kabar Injil tentang pembenaran manusia oleh anugerah Tuhan diberitakan melalui khotbah dan sakramen. Nah, sedangkan Calvin dia mengingat akan panggilan hidup orang-orang percaya. Jadi di sini bagi Calvin, gereja Kristus bukan hanya tempat yang objektif untuk memberitakan keselamatan, tetapi juga secara subjektif gereja itu menjadi persekutuan orang-orang percaya dengan Kristus dan satu sama lain. Nah, di sini juga Kristus sungguh-sungguh mau menguasai segenap hidup jemaatnya. Jadi siapa mengakui namanya harus menjauhkan diri dari segenap dosa dan kedurhakaan. Karena itu gereja melakukan disiplin seperti gereja Lutheran. Jika seorang anggota jemaat melanggar hukum-hukum Allah, maka imannya sudah surut sehingga ia kena disiplin. Tetapi Calvin tidak mengikuti hal tersebut. Karena menurut Calvin sendiri, gereja yang benar bukan kekudusan manusia, melainkan rahmat Tuhan yang penting untuk keselamatan jemaat pilihannya. Yang paling penting dalam tata gereja Calvin yaitu usaha Calvin untuk membebaskan gereja dari campur tangan pemerintah. Jadi gereja harus bebas dari penguasa dunia. Nah, pada saat itu juga gereja Luther dia sudah sepenuhnya menyerahkan diri kepada pimpinan pemerintah.
Akibat dari itu, gereja Luther terus lemah jika tunjangan dan perlindungan dari pemerintah itu hilang. Nah, sedangkan gereja Calvinis yang dia tidak bergantung pada pemerintah bertumbuh dan mempertahankan diri pada waktu aniaya dan penghambatan. Karena mereka mengetahui bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya pemerintahan mereka. Nah, yang berikut adalah perjamuan kudus. Nah, dalam pasal perjamuan kudus ini, Calvin dia mencoba menghubungkan antara kebenaran yang terdapat pada pandangan-pandangan pembaru-pembaru gereja pada saat itu yang bertentangan. Di sini Calvin dia memihak kepada Luther karena pandangan Calvin sama dengan Luther bahwa perjamuan itu sesuatu pemberian Allah dan bukan perbuatan pengakuan dari manusia. Nah, roti dan anggur bukan hanya lambang, tetapi alat yang dipakai untuk memberitakan tubuh dan darah Kristus yang sebenarnya kepada kita. Tubuh itu yang telah mati dan bangkit bagi kita menurut ajaran Calvin. Nah, menurut Calvin juga, roti dan anggur itu sendiri tidak boleh dianggap sama dengan tubuh dan darah yang di dalam surga. Nah, harus melainkan dipandang sebagai tanda dan meterai anugerah dan kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yang berikut pertikaian kedua tentang perjamuan. Jika Luther masih hidup, tentu ia tidak akan memutuskan hubungannya dengan Calvin sama seperti Zwingli. Karena bagi dia, Kristus diakui sebagai isi dan pokok perjamuan. Ketika ajaran perjamuan Calvin diserang hebat oleh Joachim Westphal, terjadilah perselisihan antara kaum Calvinis dan kaum Lutheran yang membuat sampai kaum Lutheran tidak bersahabat lagi dengan kaum Calvinis. Hal ini disebabkan karena perbuatan jahat Joachim Westphal yang menyamakan pandangan Calvin dengan ajaran Zwingli, sehingga kaum Lutheran menganggap Calvin sebagai orang jahat. Akibat hal tersebut, Calvin mulai menyendiri dan berharap supaya ajaran perjamuan menjadi jembatan antara reformasi Jerman dan Swiss, tetapi harapannya sia-sia. Kemudian, gereja dan pemerintah. Pada gereja dan pemerintah, Calvin adalah orang pertama yang membedakan kedua kuasa secara tegas. Zwingli dan Luther berpendapat bahwa gereja harus bekerja sama dengan pemerintah agar seluruh organisasi dan keperluan gereja ditindaklanjuti oleh pemerintah. Tetapi Calvin tidak menerima hal tersebut karena itu sama saja gereja bisa dibilang harap gampang atau bergantung pada pemerintah. Berdasarkan hubungan mutlak antara gereja dengan Tuhan, Calvin memisahkan kuasa gereja dengan kuasa negara, sebab bukankah Tuhan yang menguasai segenap hidup masyarakat? Hal ini bukan berarti bahwa gereja memerintah negara, tetapi pemerintah juga wajib melindungi dan memajukan gereja dengan mencegah dan memerangi agama-agama palsu. Bukan saja tugas pemerintah tertuju sepenuhnya kepada gereja, melainkan pemerintah juga mempunyai tugas di lapangannya sendiri, yang bertanggung jawab sesuai dengan keadilan dan menjamin kehidupan masyarakat yang aman, makmur, dan sejahtera. Serta gereja juga harus menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Seperti dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29, kita harus lebih baik kepada Allah daripada kepada manusia, sebab Allah itu segalanya. Keyakinan dan pendirian Calvin telah menjadi dasar dan sebab bagi pemberontakan orang Belanda terhadap Raja Spanyol. Bukan saja kepada orang Belanda dan Raja Spanyol, melainkan negara-negara Eropa yang berpengaruh besar dengan sikap Calvinis sehingga bukan dijuluki sebagai Lutheranisme,
melainkan sebagai Calvinisme yang menjadi kuasa atas agama Protestan. Sekian dan Terima kasih teman-teman semua telah menonton video kami. Tuhan Yesus memberkati.